Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian rutin kita membahas tentang fikih ibadah dengan metode membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk hadis yang ke-12. Kita lanjut dengan hadis ke-13 dan 14 kita baca bersamaan karena saling keterkaitan. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul ghaid," jika kalian mendatangi ghaid, mendatangi tempat buang hajat, mau BAB atau BAK ya, toilet, fala tastaqbilul qiblah, maka jangan menghadap ke kiblat. Bi ghaitin wala baulin, apakah itu dalam bentuk buang hajat besar maupun kencing. Wala tastadbiruha, jangan pula kalian membelakanginya. Walakin syarriqu au gharribu, akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Ini untuk wilayah di negara Arab ya, karena di sana matahari kan muncul berbeda dengan kita, utara selatan. Kalau kita timur barat ya. Intinya jangan menghadap ke kiblat. Qala Abu Ayyub bercerita, sahabat yang membawakan hadis ini tadi, faqadimna Syam, kami pun mendatangi negeri Syam. Fawajadna marahid qad buniyat. Kami dapati toilet sudah dibangun. Jadi ketika Abu Ayyub bersama Nabi di Madinah, di Mekah, itu belum ada toilet. Kalau orang mau buang hajat ke tempat yang jauh, tidak ada toilet di rumah, tidak ada. Ketika kami datang ke Syam, ternyata sudah dibangun toilet. Nahwal Ka'bah, cuma menghadap ke Ka'bah. Fananharifu anha, maka kami pun memalingkan darinya. Wa nastaghfirullah azza wajal, dan kami beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang ke-12 ya. Kita ambil sekilas faidah tentang hadis ini dulu, baru kita lanjut hadis berikutnya, masih terkait dengan adab buang hajat, yang menunjukkan tentang keluasan syariat Islam yang mengatur segala sesuatu sampai permasalahan buang hajat diatur di dalam Islam, dan tidak ada agama yang seperti ini, mengatur segala sesuatu sampai tata cara buang hajat. Maka dari arahan Nabi SAW, ketika seorang buang hajat jangan menghadap ke kiblat. Ini poin penting yang harus diperhatikan. Karena kadang seorang ketika sudah pengen sekali buang hajat, tidak terfikirkan lagi untuk melihat adab-adab syar'i di dalam masalah ini. Buru-buru menghadap kemana saja, nggak perlu tahu. Dan ini adalah kesalahan. Hendaklah seorang perhatian dalam masalah ini. Ketika dia ingin buang hajat, dia perhatikan kiblatnya mana.
supaya dia tidak menghadap ke kiblat. Wala tastadbiruha, dan tidak membelakanginya. Ini bentuk apa? Ini namanya bentuk tahrim, pemuliaan terhadap Ka'bah. Bentuk tahrim, pemuliaan terhadap Ka'bah. Karena Ka'bah adalah Baitullah, rumah Allah. Salah satu bentuk memuliakan Ka'bah ketika seorang buang hajat tidak menghadap dan tidak membelakanginya. Lalu bagaimana caranya? Menghadap ke arah selain Ka'bah dan selain membelakangi Ka'bah. Kemudian ketika Abu Ayyub sampai ke Syam, beliau sudah mendapati toilet-toilet dibangun, hanya saja menghadap ke Ka'bah. Maka segera dirubah. Ini menunjukkan apa jemaah? Harus sahabah, semangatnya para sahabat ketika melihat sesuatu ini menyelisih syariat, langsung dirubah. Berbeda dengan kita saat ini yang kadang terlanjur nih. Biasanya pakai bahasa apa? Terlanjur nih. Seorang mukmin yang baik ketika melihat ini sesuatu yang tidak pas, tidak cocok dengan syariat, langsung dirubah. Dan bukan sekedar itu. Wa nastaghfirullah, kami beristighfar kepada Allah. Kalau tahu itu kesalahan, bukan sekedar merubah, tapi meminta ampun kepada Allah karena apa yang terjadi sebelumnya adalah sebuah kesalahan. Ini namanya bersegera memperbaiki diri. Kalau tahu diri salah. Ini semangat para sahabat jemaah. Dalam hal tidak menunda-nunda. Ada toilet menghadap Ka'bah. Kalau begitu, besok kita rubah. Bukan besok. Atau pekan depan kita gotong royong. Bukan pekan depan. Langsung dirubah. Ini namanya semangat dalam melakukan kebaikan. Pernah dengar Pak ayat tentang perubahan kiblat? Ini lebih unik lagi. Jadi waktu itu kiblat sebelum menghadap ke Ka'bah itu menghadapnya ke Baitul Maqdis. Sebelum kita menghadap Ka'bah dulu itu syariat sholat menghadap Baitul Maqdis. Ya, semuanya para sahabat, Rasulullah dan para sahabat sholatnya ke Baitul Maqdis. Kemudian Allah rubah kiblat. Allah rubah kiblat. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Palingkan wajahmu wahai Muhammad untuk mengarah ke Masjidil Haram, yaitu ke Ka'bah. Maka para sahabat pun sholat menghadap Ka'bah. Ada kisah unik. Ketika seorang sahabat dia setelah sholat bersama Nabi menghadap Ka'bah, dia melewati suatu kampung. Yang kampung ini di Mekah juga. Dulu kan tidak ada HP, kalau sekarang kan gampang. Ada berita baru langsung sebarkan di grup WA, langsung tahu semua. Dulu kan tidak. Dulu khabar itu dari telinga ke telinga. Jadi ada suatu tempat, suatu kampung yang belum tahu kalau kiblat sudah berubah. Akhirnya mereka melakukan sholat asar pada waktu itu menghadap ke Baitul Maqdis. Ya, menghadap ke Baitul Maqdis. Ketika laki-laki yang sudah sholat bersama Nabi ini, dia lihat mereka pada menghadap ke Baitul Maqdis dalam kondisi sudah ruku. Maka dia pun berteriak, ayuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya kiblat telah berubah. Allah telah menurunkan ayat, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah.
Palingkan wajah kalian menghadap ke Masjidil Haram. Dimanapun terarahnya wajah kalian, maka arahkan ke Masjidil Haram. Apa yang terjadi? Dalam kondisi ruku, Pak. Dalam kondisi ruku, tidak menunggu selesai sholat. Nanti sholat maghrib aja deh, tidak. Dalam kondisi ruku, mereka langsung berpaling, menghadap ke Ka'bah. Subhanallah. Langsung, tidak menunda-nunda. Nah, di tempat sholat itulah yang sekarang diabadikan di Mekah, disebut dengan Masjid Qiblatain. Afwan, bukan Mekah ya, Madinah. Afwan, saya salah sebut dari tadi. Madinah. Masjid dua kiblat. Bukan berarti punya dua kiblat, tetapi di situ terjadi kejadian satu sholat, para sahabat melakukan sholat arahnya dua kiblat. Kiblat pertama ke Baitul Maqdis, di pertengahan sholat ketika dengar ayat tentang turunnya ayat bahwasanya kiblat telah berubah, ketika ruku mereka langsung menggeser arah. Ini menunjukkan semangat para sahabat. Ketika tahu ini kebenaran, langsung dilakukan. Tidak nunggu, terlanjur mak sholat asar, masa geser-geser? Masa nanti pindah maghrib? Tidak, langsung. Ya. Sama seperti ini kejadian. Kami lihat toilet-toilet menghadap Ka'bah, langsung kami rubah, langsung kami hancurkan, kami rubah. Nah, wa nastaghfirullah, dan kami pun beristighfar kepada Allah. Masya Allah. Hadis berikutnya, hadis yang ke-13. Ya, saya mungkin terganggu jamaah, suka lepas pasang kacamata. Saya minus, jadi hanya jarak jauh yang tidak jelas. Seperti sekarang saya enggak, pandangan saya, wajahnya enggak kelihatan. Jadi, tapi saya kalau pakai kacamata ini nggak bisa jarak dekat. Jadi kalau baca saya lepas kacamata. An Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, raqitu yawman ala baiti Hafsah. Suatu hari aku manjat naik ke atas rumahnya Hafsah, ke atap. Fara'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu. Aku menengok, melihat Nabi sedang buang hajat. Bukan ngintip ya, bukan. Nanti kita akan jelaskan. Tujuannya Ibnu Umar naik ke atas atap itu apa? Mustaqbil Syam, menghadap ke Syam, dalam artian mustadbirul qiblah, membelakangi kiblat. Ini kan dua hadis ini kenapa kita baca bersamaan dalam satu pertemuan? Karena seakan-akan kontradiksi ya. Hadis pertama tidak boleh membelakangi kiblat. Di sini Abdullah bin Umar lihat Nabi buang hajat membelakangi kiblat. Mana yang benar? Hal pertama sebelum kita jelaskan lebih lanjut, perlu diketahui, kapan hadis itu sahih dari Nabi SAW harus diterima. Kalau kelihatannya kontradiksi, bertentangan, maka yang perlu kita berburuk sangka pada diri kita sendiri, mungkin kita belum paham, mungkin nggak bertentangan, cuma kita kadang belum paham. Makanya para ulama memiliki semangat di dalam menjelaskan bagaimana mengkompromikan hadis-hadis yang kelihatan bertentangan padahal tidak. Hadis yang tadi kita pertama kita baca, larangan untuk membelakangi kiblat. Sekarang Abdullah bin Umar lihat Nabi membelakangi kiblat. Kapan Ibnu Umar lihat? Ibnu Umar lihat ketika naik ke rumahnya Hafsah. Rumahnya Hafsah berarti rumahnya siapa? Rumahnya siapa? Rumahnya Nabi. Ya. Kenapa tidak dibilang rumahnya Nabi? Kenapa Ibnu Umar tidak mengatakan saya naik ke atapnya
ke rumahnya Nabi. Kenapa tidak? Ibnu Umar tidak mengatakan itu. Kenapa Ibnu Umar mengatakan saya naik ke rumahnya Hafsah? Supaya memperjelas jamaah bahwasanya Nabi itu memiliki beberapa rumah, dan yang dimaksud dengan rumah yang dipanjat oleh Ibnu Umar adalah rumah yang dimana Hafsah tinggal di situ. Kan ada rumahnya Aisyah, ada rumah Khadijah, ada rumahnya Hafsah yang dinaiki. Kenapa? Untuk menghilangkan persangkaan buruk manusia kalau Ibnu Umar ini sembarangan manjat. Kalau dibilang manjat rumahnya Nabi kan kurang ajar. Masanya rumahnya Nabi dipanjat. Tapi kalau dikatakan rumahnya Hafsah, Hafsah itu saudaranya Ibnu Umar. Hafsah itu anaknya Umar juga. Hafsah bintu Umar. Ya. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar saudaranya Hafsah. Berarti wajar tidak kalau saudara manjat ke atap rumahnya saudara? Wajar atau tidak? Wajar. Mungkin disuruh oleh Hafsah untuk cek rumahnya bocor atau apa, ya kan? Atau ada masalah di atap rumahnya. Makanya diperjelas oleh Abdullah bin Umar, saya manjat naik ke atapnya rumahnya Hafsah, rumah saudaraku sendiri. Cuma kebetulan pas naik manjat, ya namanya manjat, wajar lihat ke bawah. Tidak sengaja terlihat Nabi buang hajat. Ya. Terlihat Nabi buang hajat. Ternyata posisi Nabi membelakangi kiblat. Bagaimana cara mengkompromikannya? Para ulama menyebutkan beberapa cara kompromi. Kompromi yang pertama, datangnya larangan, kemudian datang perbuatan menunjukkan larangan tidak bersifat haram, tapi hanya bersifat makruh. Itu cara kompromi yang pertama. Datangnya suatu larangan, kalau larangan datang, asal hukumnya haram. Tapi ketika ada perbuatan yang dilakukan oleh Nabi, menunjukkan haramnya turun, derajatnya menjadi makruh. Ya. Atau larangannya bersifat tidak utama. Contoh, kita biasa suruh anak-anak minum duduk atau berdiri, Pak? Kalau minum duduk ya, disuruh duduk ya. Dudukin nak minum tak? Tidak boleh berdiri. Padahal Abdullah bin Abbas mengatakan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam syaribal zamzam qa'iman. Nabi, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam minum air Zam-Zam berdiri. Di hadis yang lain mengatakan la tashrabu qa'iman, jangan minum berdiri. Tapi Nabi minum berdiri. Ya. Bagaimana cara mengkompromikannya? Cara mengkompromikannya artinya paling bagusnya duduk. Tapi kalau mau berdiri, tidak apa-apa. Lebih utamanya duduk. Kan begitu cara menyimpulkannya. Tidak bertentangan. Ya. Kembali ke masalah menghadap kiblat. Itu cara kompromi yang pertama. Cara kompromi yang kedua, dan ini yang paling bagus. Cara kompromi yang kedua ini paling bagus. Nabi melarang menghadap kiblat dan membelakangi kiblat ketika buang hajat, ini dalam posisi terbuka. Kan dulu belum ada toilet di zaman Nabi. Waktu Nabi di Mekah belum ada. Nabi kalau mau buang hajat menjauh. Bahkan Nabi kadang minta temani seseorang. Hudzaifah pernah menemani Nabi supaya Nabi buang hajat di sini, Hudzaifah menghadap ke sana, jagai supaya tidak ada yang datang. Belum ada dulu toilet. Menjauh dari manusia. Dan itu tidak boleh menghadap kiblat dan membelakanginya. Adapun jika ada dinding yang membatasi seperti toilet-toilet sekarang, maka hukumnya boleh dia menghadap ke kiblat. Cuma lebih utamanya jangan. Lebih utamanya jangan. Tapi kalaupun menghadap kiblat ada pembatasnya tembok, maka tidak apa-apa. Tapi kalau mau ambil yang lebih utama,
maka jangan menghadap kiblat, ada tembok maupun tidak ada tembok. Hadis yang ke-14. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala fa ahmilu ana wa gulamin nahwi idawatan min ma wa anazah fayastanji bil ma. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk khala, masuk WC. Jadi khala di zaman Nabi, penggunaan khala di zaman Nabi, khala artinya tempat kosong, tempat yang nggak ada orang. Itu artinya khala. Jadi kalaupun dia bukan toilet, tapi tempat yang jauh nggak ada orang di situ, itu sudah disebut khala. Makanya kemarin kita bahas doa masuk WC. Bagaimana kalau tidak di WC? Apakah baca doa? Baca doa juga ketika kita sudah di suatu tempat yang di situ kita akan buang hajat. Ya. Itu khala, makna khala, tempat kosong. Nah, Rasulullah masuk ke WC. Fa ahmilu ana wa gulamu nahwi, maka aku dan ada anak kecil yang seumur denganku. Anas bin Malik masih kecil ya, waktu itu. Jadi Anas bin Malik itu menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun, dari umur 10 tahun sampai 20 tahun. 10 tahun sampai 20 tahun Anas menjadi pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya wajar kalau anak-anak banyak temannya. Saya dan ada temanku seumur dengan saya juga belasan tahun membawakan Nabi alat untuk beristinja, berbersih. Kan dulu para sahabat berebut melayani Nabi ya. Anas bawa air. Apa namanya? Anas dan temannya tadi bawa air dan bawa tombak. Kita kan sudah bahas di pertemuan yang lalu apa saja yang bisa dipakai untuk istinja. Bukan hanya air, Pak ya. Apa yang bisa dipakai untuk istinja? Batu juga bisa. Kayu juga bisa. Sesuatu yang bisa membersihkan boleh dipakai istinja. Tombak bisa atau tidak dipakai istinja? Bisa. Ya. Anas dan temannya ini bawa air dan tombak. Fayastanji bil ma. Ternyata Nabi lebih memilih beristinja, berbersih dengan air. Ini menunjukkan bahwasanya air lebih utama dipakai untuk berbersih, beristinja dibandingkan yang lainnya. Kan biasa kita kalau di Indonesia ini dan di negara-negara lain pakai tisu ya. Setiap WC ada tisunya. Yang mana yang lebih utama? Pakai air atau pakai tisu? Ayo. Pakai air. Nabi disiapkan tombak, disiapkan air. Nabi pilih air. Para ulama menjelaskan apa sisi air itu lebih bagus daripada yang lain, padahal yang lain juga bisa, batu juga bisa, kayu juga bisa, daun juga bisa, tisu juga bisa. Karena, kata para ulama, karena air itu bisa menghilangkan zat dan sifat. Sedangkan selain air hanya bisa menghilangkan zat, bukan sifat. Penjelasannya begini Pak, najis itu kan punya sifat. Masih anu Ki, kalau apa namanya, kalau anak-anak bayi dicebok misalnya, Wan, masih ada Ki, masih terasa Ki, ya, lengket-lengket Ki,
masih ada warnanya, masih ada baunya, masih ada. Itu sifat namanya. Sifat najis itu bau, warna, ya. Kelihatan ada lendir-lendirnya, itu kan namanya sifat. Air bisa membersihkan zat, zat itu bentuk. Zat dan sifat sekaligus. Sedangkan selain air hanya bisa membersihkan zat, bentuknya, bukan sifatnya. Coba mungkin pakai batu, masih ada nggak aromanya? Masih ada aromanya. Kadang masih ada lengket-lengketnya. Ya kan? Itu kan sifat. Bersih atau tidak bersih? Najis atau tidak, sudah tidak najis, tapi sifatnya masih ada. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-15, masih terkait dengan istinja ini. An Abi Qatadah Al-Harits ibn Rib'i Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yumsikanna ahadukum dzakarahu bi yamini wa huwa yabul wa la yatamassah min al-khala' bi yamini wa la yatanaffas fil ina. Ini ada beberapa larangan dalam hadis ini yang banyak disepelekan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanan. Jangan memegang dengan tangan kanan. Wa huwa yabul, ketika dia kencing. Wa la yatamassah min al-khala' bi yamini. Jangan pula dia mengusap dengan tangan kanannya ketika buang hajat, artinya bercebok, tidak boleh dengan tangan kanan. Dan larangan di sini bersifat haram, karena tidak ada dalil yang menunjukkan bolehnya. Tidak ada dalil dari perbuatan Nabi melakukannya. Berarti al-aslu fin nawahi at-tahrim. Asal dari larangan-larangan itu haram. Ya. Jangan bergampangan. Ketika kencing dipegang, boleh pegang dengan tangan kiri. Begitu juga ketika berbersih, menggunakan tangan kiri. Wala yatanaffas fil ina. Larangan ketiga, jangan bernafas di bejana. Yaitu ketika minum. Makanya minumnya Nabi itu ada caranya. Nabi kalau minum 3 kali, dan beliau bernafas di luar bejana. Misalnya ini gelas. Bismillah. Bernafas. Bernafas. Alhamdulillah. 3 kali. Karena kalau dia pakai gelas, kelamaan akan bernafas, dan itu dilarang. Biasanya anak-anak ini kalau minum kehausan, dia bernafas di dalam bejana, dan itu terlarang. Dan hendaknya seorang orang tua tidak boleh menyepelekan perkara ini, ya. Supaya kehidupannya betul-betul di atas adab-adab syariat. Minumnya, makannya. Coba lihat sekarang, kaum muslimin miskin dengan adab-adab Islam. Miskin dengan adab-adab Islam. Kita lihat kaum muslimin banyak di Indonesia, tapi adab-adab Islam kita lihat miskin sekali. Bukan anak-anaknya saja, orang tuanya biasa minum dengan tangan kiri. Biasa enggak, Pak? Sopir. Kalau sopir biasanya paling enak itu merokok pakai tangan kanan, minum pakai tangan kiri. Ya enggak? Dua-duanya menyelisih syariat. Merokok itu yang dihisapkan penyakit, malah pakai tangan kanan. Minum pakai tangan kiri. Ya. Contoh, ketika kita bawa keluarga kita ke warung.
Makan biasanya kalau makan ikan, ayam bakar, ikan bakar itu kan nggak pakai sendok ya Pak ya. Makan pakai tangan kanan, masya Allah. Pas giliran minum pakai tangan kiri. Ketika ditegur, ya akhi, kul biyamini. Makan dengan tangan kanan. Minum dengan tangan kananmu. Dia katakan apa? Kotor nanti gelasnya. Takut kotor gelas Pak. Nah di warung itu kotor tidak kotor tetap tangan dicuci. Dijaga supaya tidak kotor. Habis dibayar, dibawa kemana itu? Dicuci atau tidak? Dicuci, kenapa harus takut kotor? Sama, makan. Pakai le mineral. Makan. Biasa nggak seperti itu? Pakai tangan kiri. Kaum muslimin berjilbab. Tapi miskin dengan adab islami. Makan, minum dengan tangan kiri. Subhanallah. Dan banyak lagi adab-adab Islam yang ditinggalkan. Bersin, tidak mengucapkan alhamdulillah. Ya kan? Bertemu dengan saudara tidak mengucapkan salam. Bertemu dengan saudara tidak bersalaman, nanti salamannya di masjid aja. Miskin dengan adab Islam. Ya kan? Jadi kalau tidak di masjid tidak salaman gitu. Salaman yang kaum muslimin itu Pak, setiap ketemu dia salaman. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma, kata Nabi. Tidaklah seorang muslim ketemu dengan saudaranya kemudian saling berjabat tangan kecuali diampuni dosa keduanya. Subhanallah. Ini banyak kaum muslimin tapi taunya salaman cuma habis sholat. Miskin. Ya. Dengan adab-adab Islam. Kenapa miskin? Taunya cuma itu. Harusnya dia setiap ketemu bersalaman, mengucapkan salam. Ya kan? Dan banyak lagi adab-adab Islam yang ditinggalkan. Baik, ini bagian dari adab-adab Islam ya. Setelah makan, biasakan anak kita diingatkan mengucapkan alhamdulillah. Innallaha la yardha 'anil 'abdi idza akala aklatan aw syariba syurbatan fahamidah. Allah sangat ridho kepada seorang yang jika sudah makan atau sudah minum dia memuji Allah. Alhamdulillah. Jarang kita dengar orang begitu. Ya, jarang. Jadi subhanallah, adab-adab Islam itu hal yang sangat penting sekali diterapkan. Sekarang kalau ketemu di jalan pakai klakson atau pakai salam, ini ditegur oleh para ulama. Yang disyariatkan adalah salam, bukan klakson. Titit, balas dengan klakson, tit, itu udah ada pahalanya tuh Pak. Yang ada pahalanya assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu ada pahalanya. Baik. Apalagi di kampung-kampung, masuk rumah langsung. Kadang sudah sampai dapur baru assalamualaikum, mana Mi? Masuk rumah itu salamnya dari luar. Ketuk pintu, salam. Assalamualaikum warahmatullah. Ketuk lagi, assalamualaikum warahmatullah. Ketuk lagi, 3 kali gak ada jawaban, pulang. Nanti datang lagi, itu adab dalam Islam. Kenapa tidak dijawab dari dalam? Mungkin ada orangnya tapi nggak mau ditemui. Kita hargai, pulang. Ya. Ini adab-adab dalam Islam ya. Masya Allah. Banyak sekali. Apalagi belum adab-adab ketika di pasar. Berdoa ketika di pasar. Adab-adab ketika berjual beli. Ya. Miskin adab. Yang jelas miskin adab orang-orang sekarang. Kaum muslimin banyak tapi miskin dengan adab. Banyak masuk pasar tapi bikin sakit hati para penjual. Oh, bikin sakit hati para penjual Pak. Nawar habis-habisan, ujung-ujungnya tidak dibeli. Itu kan bukan adab Islam. Nabi itu
samhan idza ba', samhan idza ishtara, samhan idza qada, samhan idza iqtada. Nabi itu pemurah ketika membeli, pemurah ketika menjual, pemurah ketika berhutang, pemurah ketika membayar hutang. Bagaimana pemurahnya? Nawar sewajarnya, tapi beli. Bagaimana menjual? Menjual, ambil untung sewajarnya, jangan terlalu tinggi. Sekarang kan nggak ada adab-adab seperti ini. Tawar habis-habisan, nggak dikasih, nggak jadi beli. Ya boleh, asalnya boleh, tapi kan kasihan. Penjual-penjual yang tadinya untungnya cuma sedikit, ya. La ilaha illallah. Jadi butuh adab. Tapi saya kira cukup ya, terkait dengan permasalahan adab-adab di dalam beristinja, di dalam buang hajat dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan jemaah? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz sudah menerangkan, yaitu adalah di Madinah, mengenai daripada menghadap Baitul Maqdis. Pada waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berapa lama dia menghadap ke Baitul Maqdis, baru ada perintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke Masjidil Haram. Yang kedua Ustaz, mengenai kemuliaan daripada Ka'bah. Setiap itu menghadap maupun kita tidur, jangan seperti kaki menghadap ke sana. Kemudian juga orang tua biasa menyampaikan kepada kita bahwa kalau tidur jangan kakimu menghadap ke Ka'bah. Kemudian janganlah kamu tidur seperti orang mati, menghadap seperti orang mati Ustaz. Nah ini dilarang sama orang tua dulu ini. Banyak hal-hal kita muliakan Ka'bah, kita memuliakan segala bentuk bagaimana supaya kita Islam ini betul-betul. Dan kemudian Ustaz, mengenai daripada kencing. Itu kencing Ustaz biasanya kita sudah bersih, akan tetapi masih ada dalam hal itu. Nah, saya pernah dengar ceramah bahwa pernah disisa oleh kubur, bahwa kencingnya sedikit saja masih menetes di celananya, maka disisa oleh kubur di dalam kuburnya. Begitu Ustaz, saya penyampaian kami. Terima kasih banyak. Baik, pertanyaan pertama, berapa lama Nabi sholat menghadap Baitul Maqdis? Wallahu a'lam. Tidak disebutkan berapa lama. Yang jelas di periode Mekah, sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, maka setelah itu tidak lama, maka turunlah ayat tentang pemalingan sholat untuk mengarah kepada Ka'bah. Kemudian yang kedua, masalah menghadapkan kaki ke Ka'bah ketika tidur, ini bagian adab ya. Dan itu ada larangannya memang. Dari adab tidur, seorang menghadap ke kanan. Tetapi adapun larangan tidur seperti orang mati, wallahu alam, saya tidak pernah. Kalau tidur seperti orang mati, kan orang mati itu dikuburkan menghadap ke kanan, dimiringkan juga, dan justru itu yang diperintahkan untuk menghadap ke lambung kanan. Dan Nabi SAW ada beberapa cara dalam tidurnya, salah satunya dengan miring tadi, kemudian dengan meletakkan tangan di atas kepala, dan secara umum tidur boleh-boleh saja selama ada hal-hal yang mengarah kepada mudahnya syaitan mengganggu, seperti larangan tidur telentang. Jika seorang tidur telentang, maka dia naikkan
kaki satunya, dia naikkan kaki satunya supaya syaitan tidak ikut andil di dalam mengganggunya. Ya. Kemudian terkait dengan pertanyaan ketiga itu tentang sisa-sisa kencing, ada hadis yang disebutkan tadi, banyak penceramah menyampaikan, ya. Hadisnya dalam pertemuan berikutnya ada kita sampaikan. Bahwasanya Nabi melewati kuburan dua orang, kata Nabi, innahuma la yu'adziban, dua-duanya disiksa. Amma ahaduhuma, yang satu ini kata Nabi, fakana la yastatiru min baulih, dia tidak menjaga kencingnya. Salah satu tidak menjaga kencingnya adalah tidak menjaga dari pandangan manusia. Dan salah satu tidak menjaga kencingnya adalah dia tidak bersih. Sembarangan kencing, akhirnya masih terpercik dan seterusnya. Tetapi dalam hal ini tidak boleh juga seorang tasyaddud, memberatkan diri. Ada orang yang memberatkan diri, Pak. Harus dipencet-pencet, ya. Itu memberatkan diri. Istinja cukup dengan cara yang umum, dibersihkan, maka itu sudah cukup. Kita rasa sudah bersih, sudah. Adapun jika keluar, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan kemampuan seseorang. Kecuali kalau kita rasa keluar lagi, nah kita wajib untuk membersihkannya lagi. Tapi kalau kita tidak rasa dan kita tidak ketahui, maka asalnya hal tersebut ma'fu, dimaafkan. Ya, apalagi ada kaidah di kalangan para ulama, saking sulitnya mengentaskan sedikit najis ini, ada kaidah di kalangan para ulama, mereka menyebutkan dalam pembahasan fikih, qalilun najas laisa binajas. Sedikitnya najis tidak teranggap najis. Dan juga ada kaidah dalam usul fikih bahwasanya al-yaqin la yazilu bisyak. Sesuatu yang sudah kita yakini nggak boleh kita gelincirkan hanya karena keraguan yang muncul setelahnya. Kita sudah yakin belum kalau kita sudah bersih? Kalau sudah yakin, sudah selesai. Tidak usah lagi dengar was-was dari syaitan. Jangan-jangan ini, jangan-jangan masih ada, jangan-jangan. Buang semua itu. Al-yaqin la yazilu bisyak. Al-yaqin la yuzal, keyakinan tidak akan dipecahkan, digelincirkan dengan sekedar keraguan. Kenapa? Karena syaitan selalu meragukan. Orang sudah baca Al-Fatihah, nanti syaitan bisikkan, kau sudah baca Al-Fatihah belum tadi? Baca Al-Fatihah belum? Hilangkan sudah, anggap sudah. Itu cara menggelincirkan keraguan yang muncul dari syaitan. Wallahu a'lam. Pekan lalu Ustaz mengenai apa nih? Apa tiba-tiba saya lupa Ustaz. Masalah. Pekan lalu pembahasan Iya, ada pembahasan Ustaz mengenai hantu dan atau setan. Kita tidak harus takut. Bagaimana dengan sihir Ustaz? Kedua mengenai doa. Doa selain di luar salat, waktu-waktu yang mustajab seperti hari Jumat itu. Bagaimana prakteknya itu Ustaz? Terima kasih. Baik. As-sihru haq. Sihir itu benar. Tapi tetap sihir itu dari syaitan. Kalau dia dari syaitan, kita tidak boleh takut. Apalagi di Al-Quran disebutkan la yuflihu kaidus sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Sihir itu tidak akan berhasil dari arah manapun. Tidak perlu kita takuti. Dari arah manapun sihir tidak akan berhasil jika kita bertawakal kepada Allah. Sihir itu akan berpengaruh jika seorang justru takut kepada sihir tersebut. Ya, sihir hak, benar. Bahkan Nabi pernah disihir. Maka sihir itu ada. Makanya banyak-banyak membaca al-mu'awwidzat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan seterusnya ya. Al-mu'awwidzat itu apa? Al-tiga kul.
Qul a'udzu birabbi qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dan ayat kursi, dan menjaga al-kaus sabah wal masa, menjaga zikir pagi dan petang. Kalau seorang menjaga zikir pagi dan petang, dia akan terjaga dari sihir. Akan terjaga dari sihir. Demikian pula pertanyaan selainnya tadi terkait dengan memanfaatkan waktu mustajabah selain di waktu sholat. Banyak waktu-waktu mustajabah di waktu selain sholat. Contoh apa? Hari Jumat, Ustaz. Hari Jumat. Waktu sore hari Jumat. Sebelum maghrib, ba'dal asar, setelah asar sampai maghrib, itu waktu-waktu mustajabah. Kemudian waktu mustajabah adalah waktu-waktu menunggu imam, menunggu khatib datang. Kemudian di antara waktu-waktu mustajabah adalah di antara dua khutbah, berdoa di tengah-tengahnya. Kemudian di antara waktu mustajabah adalah di pagi hari. Di pagi hari turun khusus malaikat untuk mengaminkan orang-orang yang berdoa. Ya. Ini banyak. Waktu mana lagi? Bainal adzanain, di antara dua adzan, yaitu adzan dan iqamah. Itu doa yang mustajabah. Ya. Ini di antara waktu-waktu yang mustajabah. Wallahu a'lam. Baik. Cukup ya? Maksudnya Ustaz, tapi Ustaz. Maksudnya Ustaz langsung, apakah kita melakukan sesuatu langsung berdoa? Begitu kalau tiba waktu itu. Ya. Praktiknya apakah kita langsung berdoa Ustaz kepada Allah, ataukah melakukan sesuatu dulu? Mengaji atau salat begitu? Berdoa langsung kepada Allah dengan adab-adab doa. Di antara adab doa didahului dengan alhamdulillah. Didahului dengan hamdalah. Alhamdulillah hamdan katsiran, alhamdulillah. Hamdalah. Kemudian diiringi dengan selawat. Kemudian dengan mengangkat tangan. Innallaha yastahi 'anil 'abdi idza rafa'a yadahu ila as-sama' fayaruddahu sifra. Allah malu terhadap seorang hamba yang kalau dia mengangkat tangannya ke atas, dia berdoa kepada Allah, kemudian dia selesai berdoa, Allah tidak kabulkan. Allah malu. Allah pasti kabulkan. Jadi dengan mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan tidak disebutkan dalam hadis bagaimana modelnya. Boleh begini, boleh begini, boleh begini, boleh begini. Terserah. Ya. Sesuatu yang diberikan keluasan dalam syariat jangan dipersempit, jangan dipersusah. Doa itu harus begini katanya, supaya tidak lepas. Nah, itu akal-akalan itu. Terserah mau begini, mau begini, mau begini, mau begini. Ya, yang penting hati kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penuhi doa-doa itu dengan pujian-pujian. Dan di antara pujian yang paling menyebabkan doa itu bisa terkabulkan adalah dengan menyebut nama-nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah lah nama-nama yang baik, berdoa dengannya. Gunakan nama-nama Allah untuk berdoa, tapi yang pas. Yang pas, Pak. Misalnya minta rezeki, pakai nama Allah Ar-Razzaq. Ya Razzaq, urzuqni. Kalau minta ampun pakai nama Al-Ghafur, Al-Ghaffar atau Al-Ghafur, Ar-Rahim. Kalau mau bertobat pakai kalimat At-Tawwab, nama Allah At-Tawwab. Allahumma ighfirli warhamni innaka antal ghafurur rahim. Jangan Allahumma ighfirli warhamni innaka antar razzaq, salah. Ya, jadi harus disesuaikan namanya. Nama Allah yang sesuai dengan apa? Apa yang kita pakai untuk berdoa. Ya. Allahumma inni misalnya Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira fala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli. Iringi dengan fa innaka antal ghafurur rahim. Wa tub alayya, terima taubatku ya Allah, innaka antat tawwabur rahim. Sesuaikan nama dengan permintaan kita. Baik, saya kira demikian. Belum adzannya? Masuk nih. Baik, barakallahu fikum. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.